اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Insyaallah mulai hari ini kita mengkaji surah baru ya. Lompat dari surat Al-Kahfi. Jadi kita sekarang surah Maryam. Surat Al-Kahfi sudah pernah kita kaji di bulan Ramadan sebelum Covid. Siapa ya? Bulan Ramadan sebelum Covid. Nanti kita lihat lagi, kalau kita pandang perlu kita kaji lagi ya, nanti kita kaji lagi. Tapi hari ini dan seterusnya kita akan membahas surat yang diberi nama Maryam, karena di dalamnya dijelaskan panjang kali lebar tentang sosok bernama Maryam. Yang menarik, surat ini turun sebelum Nabi hijrah, berarti di Mekah. Nah, sehingga pada saat perintah hijrah pertama, di mana para sahabat beberapa dikirim ke mana? Afrika ya. Afrika. Jadi sahabat-sahabat untuk mengurangi persekusi, intimidasi, kriminalisasi yang berkepanjangan, maka disarankan untuk migrasi di kawasan Afrika, di suatu kawasan yang memang sedang dipimpin oleh pemerintahan Nasrani, ya, pengikut Nasrani. Sampai di Afrika, para sahabat sudah tidak kaget dengan diskusi-diskusi, obrolan-obrolan yang berkembang di Afrika, terutama cara orang-orang Afrika mengistimewakan sosok penting bernama Maryam itu. Kenapa? Karena sebelum mereka berangkat ke Afrika, surat Maryam ini sudah turun. Nabi banyak menjelaskan, bukan hanya tafsirnya, tapi penjelasan-penjelasan tambahan tentang siapa Maryam, siapa Zakaria, siapa Yahya, dan lain sebagainya. Jadi kita ulangi, surat Maryam ini
turun di Mekah, membekali para sahabat pengetahuan dasar tentang bagaimana agama yang dianut di Afrika. Maryam sendiri, Maryam sebagaimana sering bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar, adalah anak dari pasangan terhormat menurut Al-Quran. Karena di Al-Quran itu ada Ali Ibrahim, keluarga terhormat, ada Ali Imran. Jadi nama-nama keluarga kesohor di Al-Quran itu hanya beberapa. Keluarga Pak Jokowi nggak disebut, keluarga Soeharto nggak disebut, tapi Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, Ali Imran, keluarga seseorang bernama Imran disebut. Berbarengan pada saat Allah menyebut nama-nama Nabi, sehingga ini keluarga penting ya. Kenapa penting? Faktanya Imran itu bukan Nabi. Imran bukan Nabi, tapi sampai dibicarakan serius. Rupanya dari Imran malah turun Nabi. Nah, Imran sendiri anggaplah kita anggap ahli ibadah atau ustadz. Wajar sebagai ustadz, sebagai ahli ibadah mengharapkan punya anak yang bisa meneruskan peran dakwahnya. Nah, sayang disayang keadaan Imran ini tidak memungkinkan sampai tua dua anak. Namun akhirnya Allah ngerunyani. Jadi surat yang akan kita bahas ini soal bagaimana tindakan-tindakan Allah ngerunyani manusia pilihan. Ngerunyani itu padahal tidak punya syarat untuk dapat sesuatu, tapi dikasih. Sama dengan Imran, secara kebiasaan udah nggak bisa punya anak. Apa ya? Ya ada tuir. Tapi akhirnya dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, maka diberilah anak sayang, bukan anak lelaki, tapi anak perempuan. Tapi Allah membuat catatan, Imran ini bukan sembarang anak perempuan. Bisa dua kemungkinan maknanya itu. Yang pertama memang perempuan tapi kehebatannya melebihi lelaki, bisa satu ya. Atau makna kedua memang mewadon tapi mewadon paling hebat. Jadi bisa dua kemungkinan. Namun karena tidak bisa memilih, mau lelaki atau perempuan, akhirnya walaupun perempuan, cita-cita diteruskan, dikaryakan untuk jadi apa istilahnya itu, pengurus masjid. Iya, tak saya mabot, pengurus masjid di bawah bimbingan mamangnya.
yang sudah lebih dahulu jadi nabi, namanya Mang Zakaria. Bukan Zakaria Syafi'i. Oh, bukan. Nah, rupanya melihat pertumbuhan Maryam, Zakaria termotivasi ngedemenaken ya Maryam. Maka seiring waktu di tengah-tengah sudah sangat tua renta, termotivasi pengen punya anak juga. Di samping memang Zakaria juga punya problem yang sama, sama-sama belum punya anak. Jadi melihat pertumbuhan Maryam, maka motivasi untuk punya anak di dalam diri Nabi Zakaria malah berkobar-kobar. Nah, surat Maryam akan bicara plus minus di ruangan itu. Maka mari kita baca ayat-ayat kita. Ini surat Maryam ini modelnya experience, pengalaman, atau kita sebut best practice, pengalaman terbaik yang pernah sukses dilakukan Nabi Zakaria menembus batas. Nah, hikmahnya apa? Hikmahnya boleh diduplikasi, boleh ditiru kalau posisinya sama. Misal akhirnya Nabi Zakaria sukses dapat anak ya. Akhirnya Nabi Zakaria sukses dapat anak di usia sudah sangat di luar kelaziman untuk punya anak. Bahkan istrinya yang merupakan bibinya Maryam itu hasil labnya menunjukkan mandul, tapi punya anak juga. Nah, sekarang kalau mau kita duplikasi siapa yang paling mirip dengan Nabi Zakaria kan susah. Parohali bisa. Nah, Parohali belum setua Nabi Zakaria. Dan istrinya emang sudah disebut mandul. Tapi intinya boleh diduplikasi. Mari kita baca ayat-ayat kita. Surat ini dimulai dengan kaf, ha, ya, ain, shad, yang sering kita kenal dengan huruf muqatta'ah. Tidak boleh dibaca sebagai lafaz atau kata, tapi harus dibaca sebagai satuan huruf hijaiyah, yaitu kaf, ha, ya, ain, shad. Bagi orang-orang Arab yang kalau marah-marah juga pakai bahasa Arab, berbisik bahasa Arab, penggemar bahasa Arab, maka sangat mengenal ya, sin, alif, lam, mim, bahwa ini kan huruf-huruf hijaiyah. Sangat mengenal. Kendati pun sangat mengenal, pernah ditantang oleh Allah, coba kamu bikin semisal artinya sama dengan Al-Quran, nyerah juga. Kalau kamu nggak mampu ya udah satu surat, nyerah juga. Kalau kamu nggak mampu ya udahlah beberapa ayat, nyerah juga. Sehingga para ahli tafsir mengambil faidah digunakannya huruf-huruf hijaiyah untuk memulai surat di beberapa surat yang kita kenal dengan harful muqatta'ah itu
berfaedah menyadarkan bahwa betul Al-Quran itu dipilihkan oleh Allah, bahasa pengantarnya bahasa Arab, tapi tidak mengubah kedudukan Al-Quran sebagai mukjizat. Tidak bisa mengubah. Nah, yang kedua, selalu saja kalau suatu surat dimulai dengan keanehan seperti anehnya kaf, ha, ya, ain, sod, itu ada perkara besar yang akan dibicarakan Allah dalam surat itu. Samalah dengan kita di tengah-tengah hiruk pikuk dalam suatu rapat, kita pengen suara atau pendapat kita didengar, kita gebrak meja kan, wakil kan, listen, dengarkan. Sama ini juga begitu. Di tengah-tengah hiruk pikuk orang-orang Mekah ngalor ngidul rebungkul, Allah mengingatkan zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria, ya abdahu Zakaria. Kalau mau dilengkapi menjadi hadza, ini adalah zikru rahmati rabbika, pengingat belas kasihan, kasih sayang, belas kasihan dari zat Allah Rabbul Alamin, dari Tuhanmu hai Muhammad, yang pernah diberikan abdahu kepada hambanya, namanya Zakaria. Tuh ya, Zakaria dapat label abdu. Nggak gampang dapat label abdu itu. Kita ganti dalam bahasa Indonesia dengan kata hamba Allah, menghamba kepada Allah, mau jadi budak Allah. Nah itu abdullah. Dan dijelaskan untuk pertama kali supaya tidak ngalor ngidul, yang akan kita bicarakan namanya Zakaria ini adalah abdullah, hamba Allah. Zakaria ya ini ya. Zakaria itu berarti Nabi Zakaria menikahi adik ibunya Maryam. Mang Imron duwe rabi. Rabi Mang Imron duwe adi. Dikawin seorang nabi, namanya Nabi Zakaria. Ya, Mang Imron punya istri, punya problem, tidak punya anak sampai usia lanjut. Ternyata akhirnya dengan rahmat Allah dapat anak juga, diberi nama Maryam. Nah Imran dulu ini, rupanya adik istrinya Mang Imran juga mandul, dikawin oleh
Nabi Zakaria sampai tua nggak punya anak. Semula sudah pasrah, ya. Nanti kita bahas kepasrahan. Tapi doanya nggak pernah berhenti. Nah, makanya pasrah itu bukan bersasar. Semula pasrah, menjadi menggebu-gebu lagi punya anak di saat yang sudah sangat tidak tepat. Itu terpicu oleh kelahiran dan pertumbuhan Maryam yang diasuhnya. Barangkali Maryam dengan karomah-karomah yang dilihatnya secara nyata, maka menggelora lagi keinginannya mempunyai anak. Nah, ketika menggelora itulah maka perasaan butuhnya ada kan? Ya. Jadi harus menunjukkan perasaan butuh, sebelumnya udah enggak. Sayang kalau dihitung umur ubannya udah mengkilat menyala itu berapa ya? Kalau umur sekarang 60 lah. ya? 60. Loh, 60 belum berapa? Ya 80. 60 masih bayu. 80. Bayar saya lah. Baju sih masih 50. Umur 80, istrinya kurang lebih umur 75, cuma lebih tidak memungkinkan lagi karena hasil lab menunjukkan istrinya mantu. Nah, ya kan di sini disebut mandul. Di tengah-tengah itulah menggelora keinginannya punya anak. Kata kuncinya menggelora. Jadi harus, kalau pengen doanya makbul harus menunjukkan sangat inginnya pada hajat. Dibuktikan dari mana? Nada, sampai nyelup nih Allah. Nada itu memanggil, Bukan berdoa ya. bukan memanggil, artinya aktif. Cuma ini kan yang dipanggil bukan sembarang zat, bukan sembarang pihak. Mestinya kan suara hei merenike kambil. Tapi yang dihadapi adalah zat Allah. Walaupun sangat butuh panggilan dalam bentuk doanya, tetap khafiyah. Nah, ini kata khafiyahnya nongol di sini. Nidaan khafiyah, sebatas kerungu kupingnya, sebatas terdengar telinganya. Padahal menggebu-gebu saking pengen punya anaknya. Jadi tetap bisa mengontrol emosi, suaranya dilirikkan karena yang sedang dimintai adalah zat Allah. Maka khafiyan bisa menunjukkan pada dua karakter. Yang pertama, suaranya lirih, sebatas didengar oleh dirinya sendiri, oleh telinganya ya. Ingat, ini bukan berdoa dalam hati, bukan. Bedakan berdoa dalam hati dengan berdoa suaranya lirih. Saya tidak merekomendasikan doa yang jero hati, namanya gak tidak bersuara. Kudu nyuara, Semakin ngejerit, berkerumun. jeritan dalam hati. Itu sama dengan pukulan si tangan buntung.
tendangan si buntung sih. Jadi tetap harus nyuar. Nyuar itu harus ada sesuatu yang keluar dari mulut, batasnya kedengaran telinga. Misal begini, Allah. Oh. Saya dengar nggak Pak Yusti? Dengar sedikit. Karena nguping itu. Karena debit. Ada lebihnya. Nggak nguping juga, jangan nguping doanya orang ya. Kan beda-beda kebutuhan. Ya betul. Saya lagi butuh uang itu diminta, amin. Minta yang lain ya. Yang kedua menyangkut khafiyan adalah rasa gugup, cemas, takut tidak digubris doanya. Ya. Jadi khafiyan menunjuk pada dua karakter. Maka apa isi doanya Zakaria? Tadi nidaan, nyelup ngegembori. Tapi kendati pun begitu, kata Nabi Zakaria apa? Rabbi. Apa Rabbi itu artinya? Kalau saya ganti dengan ya Rabbi menjadi wahai Tuhan. Kalau sangat pengen diijabah doanya, dekatkan diri kita pada Allah. Kalau masih jauh, kurangi yang bikin kita jauh. Apa yang bikin jauh? Kata ya. Ya itu kan berarti weh. Ya weh. Doanya Nabi Zakaria adalah Rabbi, menunjukkan sangat intimnya Nabi Zakaria dengan Allah. Faedahnya adalah dekatkan, semakin dekat dengan Allah, maka buang kata-kata yang membuat jauh dari Allah. Seperti kata wahai, itu malah jauh. Ya Rabbi, wahai Tuhan. Berarti kan aduh. Dibuang ya-nya menjadi Rabbi. Sama dengan ke istri. Wahai sayangku, kedawan. Jauhan. Kepanjangan. Mau dipanggil apa? Wah, berarti ketuan. Hai kadohen. Say atau yang saya panggil beb. Bingung kan? Ada empat pilihan, saya panggil beb. Sama dengan ini, Rabbi, Tuhan. Nah, dimulai dengan menunjukkan kekurangan diri. Kita ulangi faedah-faedahnya. Yang pertama, kalau kita duplikasi strategi Nabi Zakaria sampai sukses diijabah dalam doa menembus batas itu, pertama, panggillah Allah, berdoalah dengan suara yang lirih dan penuh kecemasan. Yang kedua, dekatkan batin perasaan kita dengan Allah. Di antaranya memilih diksi kata yang dekat. Kata-kata yang membuat jarak jauh, buang. Pilih kata-kata yang mengintimkan hubungan. Bahkan nanti terungkap di surat ini, nggak ada, di surat lain ada. Untuk bisa mengintimkan, maka dicari waktu dan momen terintim dengan Allah. Kapan waktu dan momen terintim dengan Allah itu? Malam, apalagi subuh. Momen paling intim itu sholat.
setelah sholat. Ini doa khusus ya untuk kasus Zakaria. Maka Nabi Zakaria menggunakan momentum lagi sholat. Qadarullah dijawab sholatnya belum selesai. Kita mendapatkan penjelasan bahwa Nabi Zakaria sedang sholat pada saat dijawab doanya. Faedah kedua, wajib menjelaskan kekurangan diri sehingga menunjukkan sangat butuh pada Allah. Seperti Nabi Zakaria juga belak-belakan ngomong, ini wahanal 'azmu minni, sesungguhnya saya tulang apa? Di sini tulangnya bukan, maksudnya bukan tulang-tulang. Ini mufrad. Tapi para ahli tafsir berpandangan kendati pun kata tunggal itu maksudnya seluruh tulang. Nah, tulang itu bagian terkeras dari tubuh kita. Tulang saja lah mungkin kita nyebutnya apa? Ya sudah pengkapuran, stereofoam. Apa tuh penyakitnya tulang menyatu? Osteoporose. Ya adalah pengapuran tulang. Jadi tulang itu bagian terkeras dari tubuh, tapi Nabi Zakaria sampai sungguh-sungguh mengungkapkan, ya Allah, genam laku baik hati, apalagi untuk menservis istri. Tulang yang paling keras sudah lunak, masih bisa bangun, sudah nggak mampu. Kadang bangun, kadang tidak. Ini mah dijelaskan suruh bisa patuh. Oh, kau Sudah nggak mampu, tapi pengen punya anak. Pasti kata orang, halu kamu. Orang rumangsa. Nah, sekali lagi Nabi Zakaria juga sama dengan kita-kita. Hanya gara-gara ngeliat Maryam bergelora lagi keinginannya. Wasta'ala rasu, menyala-nyala kepala, bukan rambut, kepala. Ar-rasu kepala apa rambut itu? Kepala. Saking berkilaunya kepalanya menyala dengan uban, berarti menunjukkan volume umur, jumlah umur. Anggaplah 80 kalau sekarang ya. Walam akun bidu'aika Rabbi syakiyah, tapi saya punya rekor, rekaman, saya belum pernah berhenti berdoa. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang bisa diambil dari kata walam akun bidu'aika Rabbi syakiyah? Apa yang diambil? tidak pernah putus. Sabar. Doanya terus menerus. Boleh bertawassul, boleh bertawassul dengan amal istiqomah, dengan amal soleh. Apa amal solehnya? Yaitu istiqomah berdoa.
Itu tawasul. Ya Allah, wis 20 tahun ngedoa pengen rabi ayu. Durung pernah leren ngedoa. Kalau doanya Ustaz, Nah itu contoh tawasul dengan enggak doanya itu masalah. ih mau menembus batas ini. Pengen doa Rabi Ayu, pengen Rabi Soleh. Iskim ayu biji dulu. Berarti kan menembus batas. Ya kita ini ya tawasul dengan riwayat panjangnya berdoa. Wa inni haiftu. Lagi Nabi Zakaria bedah diri. Emang Allah nggak tahu? Allah Maha tahu. Tapi kita memberitahu hal lainnya. Wa inni khiftu, saya mengkhawatirkan al mawaliya min warai, kelanjutan di belakang hariku. Bagaimana perjuangan dakwah saya, karena Zakaria ini nabi. Kebetulan profesinya tukang kayu. Tukang kayu itu menurut klasifikasi jenis profesi penghasilan paling rendah. Bedakan dengan tukang mebel, bisa jadi presiden tukang mebel. Iku membos mebel. Sedurunge jadi bos tukang mebel. Tukang mebel. Ini mah tukang kayu. Kalau kita mah di Pontang petani buruh ya. Ini sing doang sing disambat maju segala. Nah ini juga tukang kampak doang, bukan pemilik panglong, bukan. Jadi orang tidak punya tapi berkedudukan sebagai nabi. Maka bayangkan curhat di hadapan Allah, sampai cerita banyak hal termasuk wakanat imro'ati akhirat, sedang istriku terbukti mandul. Pertama yang lelaki sudah sulit untuk meniduri istrinya, jadi udah tulangnya lemah, bagian yang paling kuat lemah. Istrinya sejak awal mula dinikahi memang terbukti mandul. Ada kok bukti lainnya. Fahabli min ladunka waliyan. Pertama, hibahkanlah. Yang kedua, prosesnya laduni. Orang lewat konon ya. Iya, kan bagian terkerasnya sudah lemah, udah bisa apa-apa wis. Gak ada tenaga sekali. Maka ya Allah hibahkan. Hibah itu suka-suka Allah. Tapi kan Nabi Zakaria sudah tuh menyampaikan profil dirinya tuh. Mudah-mudahan Allah suka ya, terhibah. Yang pertama. Yang kedua, milladunka bigoiri kasbin. Sebab kalau disuruh nidurin istri saya udah gak sanggup. Lagi 7 bulan juga percuma lah. Pernah saya lakukan dulu waktu masih produktif, tetap aja dengan laki. Tapi Wong rabi kita nih
Orang mengkonon ramenya matang koron curiga dah. Bi. Nanti ada cerita yang bagus tuh. Nanti ada nih, baru ingat yang bagus. Kita ulangi, bagus para hari. Nabi Zakaria ini guru Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel juga ketuang melihat Nabi Zakaria. Laju siapa kang sing nerusaken pengajian ki mengkon iki. Jadi yang mengharapkan istrinya Nabi Zakaria itu punya anak, bukan hanya Nabi Zakaria itu. Bani Israel segala juga ngarep-ngarep. Ini kalau berita akan punya anak ini disampaikan, oh berak Bani Israel. Nanti kita lihat ada bagus. Niko. Fahabli, maka hibahkanlah. Maka hibahkanlah dengan keadaanku. Kalau saya jenazah Zakaria, pantaslah saya untuk menerima hibah. Tapi min ladunka, laduni bigori kasbin, tanpa kasab. Karena kalau pakai kasab sudah tidak masuk akal. Min ladunka. Nah berarti rezeki itu ada dua. Ada rezeki kasab, ada rezeki ladun. Yaitu keturunan yarisuni wa yarisu min ali Yakub, yang nantinya selain meneruskan legasi saya, kata Nabi Zakaria, kehormatan keluarga Zakaria, lah ya memang ini ditunggu oleh keluarganya Yakub Bani Israel ya, sehingga ini akan menjadi berita gembira. Waja'alhu Rabbi rodiyan. Tapi yang terpenting adalah ya Allah jadikan anak itu anak yang diridhoi oleh Allah. Para ahli tafsir menganggap potongan ayat waja'alhu Rabbi rodiyan artinya jadikan juga anak yang nanti lahir nabi. Nanti dikasih nama siapa? Ya. Nah iya, ayat berikutnya. Kalau kita konversi kepada pandangan bahwa Nabi Zakaria pada saat berdoa dalam keadaan qaiman sholat, ini malaikat datangnya sholatnya belum selesai, maka Allah menjawab, ya Zakaria, Zakaria, inna nubashiru ka, selamat ya, kabar gembira buat kamu. Baru kabarnya, anaknya mah belum ada, baru kabar. Bigulamin, satu orang anak yang ngasih nama Allah. Langsung Ismu diberi nama Yahya. Yahya itu Philip, terus hidup terus. Ya iklan Philip kan hidup terus hidup. Oh terang udah diganti sekarang. diganti gitu. Lam naj'al lahu min qablu samiyan. The first, ini pertama kali ada nama Yahya. Jadi Yahya, Nabi Yahya adalah Yahya pertama sedunia. Ada judul lagu Amin, Amin paling sedunia. Apa itu? Pokoknya judul lagu macam-macam, anu melirik
perempuan gila. Ya, anu gua diharapin gini-gini. Amin paling serius kebutaan apa? Amin paling serius aku menyanyikannya. Hingga ge. Pokoknya lucu-lucu judulnya. Diskuan bilang. Ada judul lagi semua dirayakan. Itu nama Yahya pertama sedunia. Habis itu Yahya dia pada yang mintir, termasuk maniak kan Ustadz Yahya Sanwani maniak. Sama dengan Muhammad itu nama pertama bukan Nabi Muhammad. Kita nggak tahu catatannya. Kalau ini majelis dari Allah. Lah sekarang tukang korupsi Muhammad, tukang parkir Marwah yang termasuk Yahya. Tapi Yahya sendiri artinya hidup terus, sehingga kendati pun bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah lebih dahulu pernah mengenal bahwa mengkoni Yahya mati masih diperdebat karena hadisnya dhaif soal kematian, bukan kematian, tapi gue mau mati soal terbunuhnya Yahya. Hadisnya dhaif, tapi sudah sangat masyhur bahwa akhirnya Nabi Zakaria terlibat konflik asmara. Ada seorang perempuan tergila-gila pada Yahya, tapi Yahya tak bergeming, sehingga cintanya bertepuk sebelah tangan. Itu bagian lirik dari lagu CINTA. Ada lagu CINTA. Bagindas dinyanyikan lagi oleh Salma di final Indonesian Idol. Jika aku tahu. Nah, si perempuan ini sakit hati karena cintanya ditolak. Qadarullah, ini mah cerita masyhur ya. Qadarullah sebetulnya ada seorang petinggi di kerajaan itu yang naksir, konon raja malah naksir perempuan itu. Maka bertemulah, kamu memendam cinta pada saya, padahal saya memendam cinta pada kamu terlalu lama. Yuk kita nikah aja yuk. Iyalah, daripada punduk merindukan bulan. Tapi kalau kamu mau jadi istri saya ada syaratnya. Kamu bawa kepala Yahya ke sana. Di tengah-tengah sakit hati, memang sakit hati karena asmara itu berat, lebih sadis. Saya emang nggak pernah kalau sakit hati karena cinta, pernah ini mak asmaranya beda. Maka dibawalah kepala Yahya, ini versi Bible ya. Nah, itu menabrak dengan nama Yahya. Karena pemberian nama Yahya hidup terus dan meninggal seperti kita. Di sisi lain cerita yang tadi masyhur itu hadisnya dhaif ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menyebut Israiliyat. Qala, kabar gembira dari Allah di tengah sholat itu kemudian direspon oleh Nabi Zakaria, Rabbi, Tuhan,
anna yakunu li gulamun, cius kami bakal punya anak, saking girangnya. Cius, oke. Wa kanat imraati akhiran, karena begitu mandur. Gimana caranya? Bingung kan? Pertanyaan perani juga. Lanjut siapa sih membuahi? Sing membuahi, yang nidurin, sedangkan tulang-tulang terkuatku pun sudah lemah. Bagian paling kuat untuk kepentingan nidurin udah lemah. Itu maksudnya ke sana. Bukan tulang genah melaku jengpar kan bukan. Bagian terkuat untuk memberikan kasih sayang ke istri itu sudah sangat lemah. Secara berarti mustahil ya? Mustahil ada dua. Ada mustahil secara akal dan ada mustahil secara hukum kelaziman. Jadi mustahil ada dua. Pertama mustahil secara hukum akal, yang kedua mustahil secara hukum kelaziman. Malah ketika kursi miringkan kudu bekenen. Oh kon. Sebab nih video kan miring, lah kita kapan lurus sih juga miring banget. Secara hukum akal, untuk mendapatkan anak kudu bercinta dulu, ya kan? Iya. Nah sementara ini nggak bercinta, dan kalau dipaksakan sudah sangat lemah, orang bisa tangi manis. Bagian terkuat dari tubuh Zakaria sudah sangat lemah. Ngajar di korter yang tukang bubur besar. Secara hukum kelaziman juga mustahil. Ya, punya anak di usia menopause sudah mustahil. Kudunya bengen ke masih umuran produktif. Nah maka mustahil Allah, mustahil. Waqad balagtu minal kibari aitiyah, sedangkan diriku sendiri juga sudah sangat renta. Qala, maka dijawab oleh Allah, kadzalika, memang secara hukum akal dan kebiasaan mustahil, kadzalika, membenarkan apa yang berkecamuk di pikiran Nabi Zakaria, kadzalik. Emang sih mustahil, emang mustahil. Qala, maka dijawab, Rabbuka, Tuhanmu, hai Zakaria, huwa, adapun dia, alayya hayyin, untukku itu mudah. Menabrak hukum akal ataupun menabrak hukum kebiasaan. Benda yang kita jatuhkan terbiasa kita lihat ke bawah, padahal buat Allah mudah saja kalau kita jatuhkan agak ke atas, sehingga kita biasa riganin sorkuj. Padahal itu kebiasaan rigan, terserah Allah mau ke atas mau ke bawah. Itu namanya hukum rata kebiasaan. Wa qad khalaqtuka min qablu, kan bengin cerita nothing, belum ada. Walam taku syai'an, akhirnya saya ciptakan jadi ada. Mana lebih rumit, menciptakan yang belum ada atau gawe rabi diremekang? Mana lebih rumit? Nah kita kan dulu nggak ada, lalu dari sperma segala tiba-tiba nongol.
Lebih rumit bikin orang daripada bikin istri metang. Jadi mudah. Jadi jangan menghukumi orang dengan keadaan diri kita. Misal begini, saya punya istri saya pengen beli mobil, mama ini nggak lihat bapak, nggak nyambung sebetulnya. Karena rezeki istri ya rezekinya, rezeki saya rezeki saya. Jadi jangan memvonis orang dengan keadaan diri kita. Nabi Zakaria juga begitu. Lahir primen ya Allah, kita ini tua aja bisa, Nabi kita bisa metang, lah nggak nyambung. Ya nyambung, masing-masing memiliki kadar. Buat Allah hal begituan itu mudah. Mulai itu menggebu-gebu, semakin berbinar-binar. Yang ngomong bukan sembarang, ini Allah Tuhan yang selama ini merawat, memelihara, bertanggung jawab pada harmoninya alam raya. Maka berkatalah Nabi Zakaria, Rabbi, please Tuhan, ejal li ayat. Kalau gitu gawe kita dengerin bahwa Nabi kita itu meteng kone tetenger. Kola, maka dia bilang oke. Nah ini bukan berkaitan Nabi Zakaria musyrik pada Allah, bukan. Meragukan keputusan Allah, bukan. Nabi Ibrahim juga kan pernah, ya Allah, iya makhluk yang sudah mati bisa dihidupkan. Coba sih pengen ngedelang contoh nih. Sirane orang ngandel kita enggak, bukan gitu. Supaya lebih kuat iman. Maka akhirnya diperlihatkan bagaimana 4 ekor burung itu. Sama Nabi Zakaria juga bukan musyrik, hanya ingin memperkuatkan rasa gembira ini. Maka keinginan Nabi Zakaria dipenuhi, yaitu untuk mendapatkan tetenger. Qala, Allah berfirman, ayaduka, tetengere untukmu adalah Allah tukallima, kamu dibikin tidak bisa ngomong an-nasa dengan orang lain. Ingat, dengan orang lain ya, dengan orang lain. Nanti dia bisa berbicara dengan pihak lain. Salasa layalin sawiyan, selama 3 malam sawiyan, padahal kamu sehat, tidak punya masalah motorik. Cuma tiba-tiba dibikin keluh kaku lidahnya. Tapi kalau disuruh ucapkan subhanallah, lancar bisa ngomong. Subhanallah, Masya Allah, alhamdulillah. Ketemu per hari, pripun kamu? Oh bisa ngomong. Yes, per hari dulu. Subhanallah, la ilaha illallah. Kita akan semangat kamu. Dan disebut dengan dibikin tidak bisa berbicara dengan orang lain, tapi berbicara dengan Allah bisa melalui zikir sekarang. Dah. Setelah selesai sholat dan yakin mendapatkan kabar gembira, besok dinyatakan Nabi Zakaria sudah tidak bisa ngomong lagi. Maka kesempatan itu buru-buru dia gunakan untuk mengumumkan kepada publik, "Ore, istri saya bakal meteng." Dan warga Bani Israel sorak-sorai gembira karena misi kenabian berhasil. Lanjut. Maka diceritakan ini akhirnya tidak ada perdebatan si gaya meteng satu pun Imam Zakaria. Oh ini Nabi kok diterangkan bahwa saya tadi minta ke Allah. Fa kharaja ala qaumihi,
Maka Nabi Zakaria dengan perasaan riang gembira itu keluar menemui kaumnya setelah lama minal mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, masjidnya. Fa'auha ilaihim, maka disampaikan wahyu dari Allah. Saudara-saudara umatku, alhamdulillah hajat saya dipenuhi oleh Allah. Kita nanti akan ada yang meneruskan kenabian setelahku. Bahkan namanya sudah diberi, namanya Yahya. Oleh karena itu sambut kegembiraan ini dengan bertasbih pagi dan sore. Nah itu ceritanya. Maka diperintahkanlah kepada orang-orang masyarakat demi bersyukur, yaitu ndiko ansabbihu bukratan wa asyiyan, agar bertakbir di pagi hari dan petang hari. Kalau pagi sore apa itu? Rumah makan depan Polres Pasar Lama Persawaran. Oke. Calung di seberangnya samping BRI itu. Rumah makan sate pagi sore. Masih ada orang ya? Masih ya. Ini akan mengeluh di sini berkebaharan. Jadi perintah wahyu kewajiban bertasbih kepada masyarakat Bani Israil menunjukkan kegembiraan yang timbul dengan datangnya kabar bahwa istrinya Nabi Zakaria bakal melahirkan anak, yang anak itu juga sudah diwisuda oleh Allah nantinya sebagai seorang nabi, namanya Nabi Yahya. Nah, ayat berikutnya berlanjut dengan Yahya muncul. Jadi Yahya ini paling unik. Sejak lahir jadi nabi. Ya. Sejak lahir sejak jadi nabi, sejak usia dini sudah mampu memahami kitab. Berarti kitab apa ini? Taurat. Ya. Kitab Taurat. Maka diterangkan di sini khudil kitab biqwah. Ada yang menganggap peganglah itu maksudnya hafalkan. Ada yang menganggap peganglah itu maksudnya pelajari kandungan dan maknanya. Tapi ada juga yang berpendapat khudil kitab itu artinya laksanakanlah isi Taurat. Tapi bagaimanapun Yahya seorang nabi, wajar hafal Taurat, wajar memahami isi kandungan Taurat. Dan memang mau apa lagi kalau bukan tugasnya untuk mengamalkan kitab Taurat. Maka tugas Nabi Yahya adalah menjalankan Taurat biquwwatin, dengan segala daya upaya yang dimiliki. Nah, untuk kepentingan itu maka Nabi Yahya dianugerahi al-hukmah, kekenabian, SK Nabi, sobian sejak dini, sejak usia dini. Wa hananan min ladunna. Hanan, apa artinya hanan? Hanan at-taqi ya. Rasa kasih sayang. Ya Hanan at-taqi ya. Hanan. Oh iya ya, Hanan. Oh iya, Hanan at-taqi sih kene ya.
Iya bener nih, Hananan. Makanya suaranya cilik kaya, adukan lembutkan ya. Ya Hanana Takila lagi ceramah. Disebutnya Ustadz apa? Milenial. Hananan, lembut, penuh kasih sayang, miladuna yang turun secara laduni dari Allah. Kalau turun dari bapaknya enggak, karena bapaknya pekerja rosa. Kayu. Rosa. Kerja keras. Bahkan ada yang menyebut keras orangnya. Jadi pekerja keras dan keras. Yahya ini 180 derajat berbeda dengan orang tuanya. Hanya sama-sama Nabi, lembut. Bukan lemah, kalau lemah malah masyawat ya. Lembut aja, jangan lemah lembut ya. Lembut banget Yahya. Wajar kalau ada perempuan cantik tergila-gila itu ada lembut. Hananan, sudah begitu penyayang orang tua. Menarik ini, disebutkan khusus penyayang orang tua ini menarik. Berbakti dengan menyayangi itu berbeda. Kalau berbakti karena memang kita menganggap orang tua itu pintu surga. Karena orang tua pintu surga, mayanlah jalan ke surga, maka kita berbakti, nyewokin, ngurusin. Ini lebih dari sekedar berbakti. Memang Yahya istimewa. Apa istimewanya? Dia penyayang pada ibunya. Wa kana taqi, bener ya, taqiyan sekarang ini ya. Oh iya bener ya, bapaknya ngambil ini berarti ya. Duh, kapan kita juga anak lanang ke? Ya bener ke, bener taqiyan. Hanan, bukan taqi ke, Hanan at-taqi. Ini bagus apa tiga nantinya? Oh, dari sini sampai lompat-lompat kita. Wah, hanana min laduna wa zakatan, suci. Pikirannya nggak ngeres, hal-hal yang merusak hati nggak ada. Wa kana taqiyan, dan orangnya protektif, hati-hati. Taqiyan itu hati-hati, penuh perencanaan, tidak sembrono. Pokoknya ngedemenakan be. Kalau untuk perempuan pasti tergila-gila ini. Kayak Yahya ya. Gampang kok membandingkannya. Ke saya aja tergila-gila, apalagi yang kayak Yahya. Iya, Gitu maksudnya. Ya kan saya nggak ada apa-apanya. Ini Yahya, Allah Akbar. Taqiyan itu sangat merencanakan, tidak sembrono, hati-hati. Wa barra bi walidayhi, sangat berbakti melebihi batas kepada ibunya, orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyan, ora pernah maksa wonge. Ganteng saja kalau gitu. Wes, nggak, pokoknya punya pribadi yang menarik banget, menarik. Nah, begitu masuk ayat ini yang bingung nih. Ini siapa yang ngomong? Ada yang bilang malaikat wassalamun alaihi. Ada yang bilang publik, masyarakat. Mana Bani Israel. Selamat ya, jadi kayak akikan konon ya. Maka dikomentari, anggaplah semua pihak lah ya. Saking gembiranya dengan model
Ini anaknya belum ada tapi udah dibicarakan. Salamun alaihi, congratulations, selamat ya. Pada waktu kamu persalinan, itu paling darurat pertama. Lahir, cacat. Nah, Nabi Yahya sukses dalam persalinan, ibunya juga nggak meninggal, dirinya padahal usia rentan melahirkan ya, rawat kematian, dan alhamdulillah tidak cacat. Yang kedua, wa yauma yamutu, menawi lamun mati itu husnul khotimah. Nah, berdasarkan wa yauma yamutu, maka cerita yang tadi yang disebut Israiliyat itu bukan terbantahkan, perlu dikoreksi. Benarkah Nabi Yahya itu terbunuh, dipotong kepala? Karena ini fakta bahwa Allah melukiskan dalam ayat 15 ini dijamin selamat Nabi Yahya itu sampai wa yauma yamutu, meninggal selamat. Meninggal selamat itu meninggal husnul khotimah, mati ini wis tobat lamun duwe dosa, mati nur karena suatu insiden teger bela itu mati anu sampai kejerit-jerit jupalitan segala karena sakratul maut. Dan yang ketiga, dijamin selamat yauma yub'atsu hayyan, pada saat dibangkitkan dari kematian karena statusnya ahli surga. 3 keselamatan yang wajib jadi obsesi bapak-bapak, ibu-ibu. 1, kalau kita ini kan sudah selamat lahirnya bila jari lengkap, tangan lengkap, tapi kita berharap kelahiran kita gak sia-sia, penuh dengan amal soleh. Nah, kita juga masih punya peluang untuk berdoa, ya Allah menawi mati ini husnul khotimah. Yang ketiga, dibangkitkan dari alam barzakh sebagai ahli surga. Amin. Ada yang berpendapat ini Natal pertama. Nah, saya agak sensitif ya, kata Natal ini kan sekadung minggu sebelah ya. Tapi memang ini yang pertama kali ucapan selamat kelahiran. Apa itu muludan? Ini muludan pertama. Jadi ucapan selamat kelahiran pertama kali di panggung Al-Quran ya ini. Dan ayat ini turun di Mekah. Ketika ayat ini turun, praktis Nabi Muhammad sebetulnya nggak punya banyak pengetahuan tentang Nasrani. Jadi Ustaz, mengucapkan selamat ulang tahun itu tidak diharapkan. Bukan ulang tahun, selamat melahirkan. Kelahiran ini mah Ucapan selamatnya pada ibunya. bagus. Yang diucapin ini anaknya sebetulnya, tapi di sini maksudnya Zakaria. Selamat ya jadi ayah ya. Selamat ya jadi ibu. Ini yang pertama kali. Jadi turun di Mekah. Nabi Muhammad sendiri minim referensi tentang Nabi Isa, nama dan sebagainya lah. Nah, dengan wasilah turun di Mekah, maka Nabi kan menafsir. Sahabat juga menafsir tentang Maryam dengan segala rupanya, disampaikan pada sahabat. Sahabat jadi banyak tahu tentang adanya fakta pemeluk kitab Injil dari kalangan Bani Israil dengan segala lika-likunya. Nah, ini kemudian berdampak pada saat intimidasi sudah
mencapai batas toleransi, maka para sahabat diperintahkan melakukan perjalanan keluar ke Afrika untuk cari suaka Habsyi. Nah kebetulan rajanya raja Kristen, kebetulan. Nah dengan bekal surat Maryam ini, maka para sahabat tidak gagap dalam obrolan-obrolan seputar jamiah Kristen itu. Bahkan bisa meluruskan versi Al-Quran yang menyebabkan kemudian banyak orang-orang pemeluk agama Kristen Afrika hijrah ke Islam. Itu wasilahnya ya. Surat Maryam ini diterangkan bahwa Maryam itu manusia istimewa, tapi bukan manusia suci. Ya, Maryam itu manusia istimewa, tapi bukan manusia suci.